untuk ngomong terus gitu tuh, ngos-ngosan jatuhnya. Makanya kemarin saya sampaikan ke panitia, mungkin saya nggak lama nyampein materi sekitar 20 sampai 30 menit. Nah, setelah itu silahkan kalau ada yang mau berbincang tentang apa yang saya sampaikan, sekaligus nanti kita buka sesi Q&A atau sesi tanya jawab, siapin pertanyaan. Diharapkan sesuai materi, tapi kalau memang ada yang di luar materi dan saya sanggup menjawab, ya insya Allah nanti kita coba bahas. Oke, bismillah, kita mulai pembahasannya tentang insecure. Teman-teman, insecure itu adalah bahasa baru yang sebetulnya kalau secara makna arti kan artinya insecure itu kan nggak aman ya, nggak selamat gitu. Secure kemudian dikasih in, jadi artinya enggak, negasi. Maknanya adalah ketika diri kita itu merasa nggak aman atas sebuah kondisi, ngerasa bakal ada yang gawat nih sebentar lagi, ngerasa duh aku nggak tahu harus ngapain, duh aku apa ya bisa, duh aku ya kayaknya nggak layak ada di sini. Nah, itu insecure. Sederhananya ini adalah gabungan dari sikap rendah diri, sikap tidak percaya diri, dan ketakutan dan kecemasan yang muncul karena itu ketika menghadapi sesuatu yang kita nggak tahu apa. Jadi sebetulnya sederhana sih membahas insecure itu. Insecure itu adalah kondisi yang di-trigger atau muncul itu ketika kita nggak paham atas sebuah hal. Contoh, tiba-tiba teman-teman disuruh maju ke atas podium di tengah lapangan upacara saat kemerdekaan. Nggak ada cerita, nggak ada dikasih tahu, nggak ada dikasih briefing, terus pokoknya tiba-tiba suruh gantiin pembina upacara. Saya yakin insecure itu. Gitu kan ya, karena kita nggak tahu ya wadadidau gitu, ini saya harus ngapain gitu kan ya, kemudian mulai gemetaran, keringatan bercucuran dan seterusnya. Itu adalah efek daripada ketidaktahuan kita atas kondisi yang menyebabkan kita merasa insecure atau nggak aman. Nah, itu yang kemudian bisa saya pahamkan tentang insecure. Baik, kita akhiri kajiannya. Sudah selesai. Ya, itu definisinya dulu ya. Definisi tentang insecure itu sepaham saya seperti itu. Nah, insecure, sekali lagi, itu faktornya adalah ketidaktahuan. Maka ketika ada sesuatu hal yang sama sekali kita nggak tahu, kita pasti insecure. Tiba-tiba ada di sebuah tempat yang kita nggak tahu gimana, atau kondisi berubah dengan skema yang kita nggak tahu apa, itu kita langsung insecure. Nah, dalam kasuistik insecure yang besar, kasuistik insecure yang apa ya istilahnya, insecure kubro gitu ya, insecure di mana banyak sekali hal yang menakjubkan terjadi dalam kehidupan kita dan kita nggak tahu harus ngapain. Dalam kondisi seperti itu biasanya orang menyebutnya dengan nama life crisis. Life crisis itu adalah kondisi di mana kumpulan daripada insekuritas itu berkumpul dalam satu momen yang biasanya secara umum manusia itu menghadapi paling tidak 3 kali life crisis. Umur 20 tahun, umur 40 tahun, umur 60 tahun. Biasanya di waktu-waktu itulah kemudian insecure tertinggi itu muncul yang orang sebut biasa dengan nama life crisis. Nah, apa kondisi yang memicu life crisis itu terjadi? Yang pertama, sekali lagi, ketidaktahuan. Umur 20 udah ngerasa harus lepas dari orang tua, deg-degan. Apa saya bisa? Apa kemudian saya sanggup bertahan hidup sendiri? Itu life crisisnya orang umur 20 tahun. Betul nggak cita-cita ini? Apa kira-kira saya mampu atau enggak lepas dari orang tua, bertanggung jawab atas dirinya sendiri, bahkan dituntut atau didorong untuk menikah, berumah tangga, itu adalah hal-hal yang difikirkan di range usia 20 tahun ke atas. Nanti akan muncul lagi insecure di umur 40. Yaitu ketika orang sudah tahu bahwa usianya itu sudah nggak bisa dibilang muda. Artinya dia sudah asar, bentar lagi maghrib, ya bentar lagi bablas gitu ya. Dia sudah tahu bahwa dia ada di penghujung waktu. Nah, di situ kemudian dia insecure. Kenapa? Karena dia merasa dia belum mendapatkan sesuatu yang dia mau, dia merasa pencapaian dia nggak berarti, dia ngerasa hidup dia itu meaningless gitu ya. Di sana kemudian orang umur 40 biasanya insecure. Nanti terakhir, insecure yang terakhir, ya itu disebut, bukan disebut ya, itu biasanya terjadi di usia 60-an tahun, yaitu ketika dia sadar bahwa dia harus segera meninggalkan dunia ini. Ada WhatsApp dari teman, ngabarin bahwa temennya yang tadi pagi baru jalan kaki bareng, yang kemarin sore baru pengajian bareng, yang tadi baru ketemu di pasar, meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Satu demi satu sahabat di kelas dia waktu zaman SMP, waktu zaman SMA meninggal dunia.
Nah, ini yang kemudian akhirnya menyadarkan dia bahwa sebentar lagi harusnya dia pun pergi. Sebentar lagi harusnya dia pun cabut. Nah, setelah insecure ketika dia tidak memahami kehidupan setelah meninggal dunia. Nah, berita buruknya adalah ilmu pengetahuan sehebat apapun yang mau kalian pelajari, mau dari S1, S2, S3, mau kalian kuliah sehebat apapun, selama yang dibahas sains, maka sains tidak pernah akan bisa membahas 1 detik setelah nafas berhembus itu kita kemana. Itu gelap. Kita nggak tahu. Coba ilmu apa yang bisa ngebahas itu, kecuali ilmu agama. Nggak ada lain kecuali agama. Maka untuk lepas daripada life crisis atau insecure terbesar di penghujung kehidupan kita, jalannya cuma satu, agama. Karena dengan agama itulah kita bisa membahas ada apa setelah kita meninggal dunia. Dan kabar buruk lainnya adalah kita semua meninggal dunia. 180, sekarang 236. Beranak pinak kalian. 236 orang ini insya Allah meninggal dunia semua. Saya pastikan sebetulnya. Bahkan dari muka-mukanya saya lihat ada beberapa yang sudah nggak lama lagi nih. Ya, nggak tahu lah ya, tapi yang jelas semuanya pasti meninggal. Nggak terus lantaran saya yang tua, kalian yang muda, terus kalian meninggalnya nanti, belum tentu. Ini tuh urusannya nomor cabut gitu. Jadi bisa jadi kalian duluan, saya belakangan, bisa jadi saya yang belakangan, kalian yang duluan. Nah, itu terserah Allah gitu, nyabutnya kayak gimana. Nah, setelah kita meninggal dunia, kita nggak tahu harus ngapain, kita nggak tahu ilmu apa yang ada di sana, nah itu yang kemudian menyebabkan insecure di usia 60. Nah, sebelum kita masuk ke diskusi atau talk show, ini saya punya slide sederhana untuk menjelasin tentang insecure, mari kita coba bahas sebentar. Gini aja udah ngos-ngosan. Tarik napas dulu. Jadi, nggak penting sih, tapi for your information aja, saya itu kena yang namanya fibrosis atau GGO. Kalau di searching, itu adalah salah satu efek samping daripada COVID yang menyebabkan paru-paru itu kapasitasnya berkurang. Bukan berkurang sih. Ada bagian paru-paru saya itu yang nggak bisa saya pakai gitu. Jadi kadarnya menurun drastis. Bisa kebayang nggak? Paru-paru manusia Asia, kayak kita gitu, itu kapasitasnya itu sekitar 4.000 cc. Kalau orang Eropa bisa 5.000 cc. Nah, kapasitas paru-paru saya, waktu saya di rumah sakit, itu 500 cc, bisa kebayang. Jadi dari 4.000 cc, saya cuma bisa memaksimalkan 500 cc dari paru-paru saya. Alhamdulillah sekarang udah naik, tapi pelan-pelan banget naiknya sekarang sudah sampai 2.200. Jadi napas saya itu separuh orang normal. Nah, itu yang bikin kemudian kalau nggak ada stopnya, ngos-ngosan. Harusnya saya istirahat, malah istirahatnya saya pakai buat jelasin, yang bikin saya ngos-ngosan lagi. Bentar ya, kita coba buka materinya. Sekalian kalau ada trouble di urusan audio atau urusan gambar, teman-teman bisa kabarin saya di kolom chat. Semoga lekas pulih, alhamdulillah. Amin, makasih banyak. Kita lihat pembahasannya berikut ini. Teman-teman sekalian, let me tell you something about life. Bahwa kalaupun kalian anak-anak atau remaja, atau misalkan kalian orang dewasa, kalian adalah orang yang ada di kota ataupun di desa, kalian ada di tempat terpanas di dunia, atau kalian ada di kutub terdingin di dunia, mau kalian ada di atas laut, mau kalian ada di bawah laut, mau kalian ada di atas panggung ataupun kalian yang bersorak di bawah, mau kerja apapun nganggur, satu hal yang pasti dari hidup, kalau iklan bilang life is never flat, hidup itu nggak mungkin kayak gitu aja. Hidup itu selalu punya tantangan, ujian, dan cobaan. Hidup itu nggak mungkin monoton. Jadi kalau kalian membayangkan bahwa saya pengen kaya lantaran kalian berpikir orang kaya nggak punya masalah, cukuplah kalian pupuskan itu semua hari ini. Kenapa? Karena nggak ada satupun orang di dunia ini, mau kaya mau miskin, mau nggak ada followersnya, mau terkenal bukan main, mau gantengnya atau cantiknya minta ampun, mau jeleknya nggak karuan gitu ya, itu nggak akan ada yang bisa lepas daripada ujian. Why? Karena memang dunia ditakdirkan semacam itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Sengaja Allah kemudian ciptakan mati dan hidup ini, kemudian orang yang hidup tadi kemudian ditaburkan masalah di atasnya, agar kemudian diketahui siapa yang ahsanu amala,
siapa yang terbaik amalnya. Jadi justru ketika masalah itu Allah datangkan, sejatinya Allah sedang memberikan sebuah peluang untuk berkebaikan. Bayangin nggak ada orang miskin, terus gimana sedekahnya? Bayangin nggak ada sakit, terus gimana sabar atas penyakit? Kan sering ada orang nanya, Ustadz, Mas, kenapa babi diciptakan? Ya biar kita sabar nggak makan babi. Kalau nggak ada babi, kita nggak punya kesempatan untuk menahan diri makan babi. Bisa difahami ya? Kenapa binatang-binatang yang buruk kayak nyamuk, demam berdarah misalkan, Aedes, aegypti gitu harus diciptakan? Ya biar kalau kita kena demam berdarah, kita bisa sabar, kita bisa ikhlas. Kenapa di tengah lapangan sepak bola seluas itu ada bola nangsang di kepala saya gitu ya? Sementara banyak kepala di situ, tapi kenapa kenanya kepala saya? Ya biar kita kemudian sadar bahwa senantiasa ada peluang untuk bersabar. Itu cara Allah menata kehidupan. Jadi jangan pernah minta, nggak ada masalah. Nggak bisa. Tapi cobalah sekarang mulai berpikir bahwa yes, hidup selalu ada masalah. Orang bikin game aja dibikin masalah. Coba bayangin kalian Mario Bros, main Mario Bros, atau main game apa yang kalian tahu. Anak zaman sekarang main apa sih? Main Mobile Legends, main Genshin Impact gitu, atau main PUBG gitu ya. Atau main apa deh, saya ambil contoh yang paling klasik, yang paling gampang, Mario Bros. Bayangin kalian Mario Bros, kalian jadi, kalian main Mario Bros, tapi nggak ada masalahnya. Nggak ada terus lubang, nggak ada terus jamur yang bikin kalian mati kalau kena dia, nggak ada kura-kura gitu kan ya, nggak ada dinosaurus tuh raja terakhirnya, nggak ada semua itu, udah kosong aja, udah jalan terus, nyelamatin putri pulang, ya nggak seru. Maka disinilah kemudian kita menyadari bahwa hidup memang tempatnya masalah. Apalagi di ayat yang lainnya di suratul Balad, Allah kemudian katakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah katakan bahwa Allah ciptakan manusia itu, al-insan, fi kabad, ada dalam kondisi kabad. Kabad itu susah. Susah. Ada yang model susahnya karena mereka harus kemudian panas terik setiap hari. Jadi kuli bangunan misalkan, atau jadi petani di sawah gitu. Mereka harus berkotor-kotor dengan lumpur, mereka kemudian harus berpeluh keringat gitu ya, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, dan seterusnya. Ada yang model kabatnya semacam itu. Tapi ada juga kabat itu yang lain, contohnya orang yang berkemampuan lebih atau berkeluangan lebih atas harta dia. Dia punya rumah banyak, dia punya fasilitas mewah, bahkan mungkin mobil super mewah, pesawat kelas 1 yang kapanpun dia mau naiki dia bisa naik. Tapi ada juga masalah bagi mereka, tatkala mereka ngobrol di meja makan bersama istri dan anaknya aja nggak bisa. Ketika kemudian mereka merasa kesepian dalam keramaian, itu juga terjadi. Itu adalah masalah yang kemudian dimiliki orang-orang di level yang lainnya. Orang yang berpenyakit ada masalah, yang nggak berpenyakit ada masalah. Orang kaya, orang miskin semua. Orang terkenal atau tidak, berjabatan tinggi atau orang dengan posisi rakyat jelata sekalipun, itu pun ada masalah. Jadi nggak akan pernah manusia itu lepas daripada masalah. Nah, balik kepada topik insecure. Insecure itu akan muncul, satu, kalau kita nggak sadar pola hidup itu adalah pola Allah memberikan masalah. Kenapa sih kayak gini terus? Padahal aku sudah coba hati-hati misalnya. Tapi kenapa aku jatuh kemudian di lubang yang sama? Atau misalkan, kenapa kemudian aku itu nggak lulus tes ini, masuk ke perguruan ini, padahal aku udah belajar rajin. Teman-teman, dunia itu tidak bergerak dengan pola rumus matematika. Hati-hati dengan kalimat bahwa, biasanya orang ngomong di Instagram tuh, kerja keras tidak pernah akan mengkhianati hasil. Atau apalah, something seperti itulah. Jadi, orang senantiasa berkata bahwa linear antara usaha dengan hasil. Enggak begitu. Yang jadi dokter kebanyakan karena orang tuanya kaya bisa nyekolahin dokter. Dan itu startingnya nggak adil. Yang bisa kemudian jadi pejabat, ya mungkin karena dia punya channel. Ya mungkin karena dia punya investor, dia punya uang berlimpah yang nggak ada serinya. Dia anak dari pejabat sebelumnya. Dunia tidak bergerak dengan cara yang kemudian kita pikirkan linear. Orang tuh beda-beda kasuistiknya. Maka dari sini penting untuk mulai dari sekarang menyadari bahwa dunia ini tempat ujian. Jangan minta ujian hilang, karena itu nggak mungkin, kecuali kalian meninggal dunia. Tapi mintalah agar Allah menguatkan pundak kita. Agar Allah memampukan kita untuk lewatin itu. Ada quotes yang saya sampai sekarang sering sampaikan, itu menarik, quotes-nya bilang begini. Life, katanya, it's not about waiting the storm to pass.
Hidup itu bukan menunggu badai reda, but life is about how we can dance in the middle of the storm. Hidup itu adalah ketika kita bisa berdansa di tengah badai. Dah upload story dulu, saya kasih waktu 5 menit ya. Nah, jadi itu yang kemudian harus kita pahami. Jadi ya hidup itu ya selalu ada masalah. Pertanyaannya, kita sanggup ngelewatin atau enggak? Nah, itu perkara Allah ngasih kemampuan atau enggak. Ngasih ilmunya atau enggak. Bahkan ilmu itu bukan sesuatu yang kita dapatkan, tapi Allah rizkikan. Doanya bagaimana? Robbi zidni ilma, warzuqni fahma. Ya Allah, rizkikan kepada aku kepemahaman atas ilmu ini. Jadi itu yang kemudian harus kita sadari, semuanya dari Allah. Ujiannya dari Allah, tapi solusinya juga Allah siapkan. Di dalam surat Al-Insyirah kita bilang apa? Di bersamaan satu hal lagi yang gara-gara COVID ini menyerang saya, yang saya sering ngelakuin adalah saya tuh sering lupa. Padahal ayatnya sederhana. Coba kasih tahu saya di surat Al-Insyirah, kalimat di mana Allah berkata bersama dengan kesulitan ada, ya betul. Fa inna ma'al usri yusra. Ya Rabbana, ngeluarin itu aja susah banget. Fa inna ma'al usri yusran. Coba teman-teman lihat ketikan teman-teman sendiri itu. Fa innamal usri yusran. Di sana ada kalimat sesungguhnya, inna. Ma'a itu bersama, ma'al usri. Sesungguhnya di kesulitan yang jelas. Kenapa saya bilang jelas? Karena ada alif lam, ma'al usri. Kemudian yusron. Yusronnya nggak pakai alif lam, bukan al yusro, tapi yusron. Nah, alif lam ini menandakan sesuatu itu definitif. Artinya kesulitan yang kemudian kita lihat itu jelas. Tapi yusron, kemudahannya itu harus dicari. Harus kemudian kita telaah, kita analisa. Gitu. Di setiap kesulitan yang jelas-jelas ada di depan kita, selalu ada kemudahan yang Allah titipkan, tapi kita harus ngeh, kita harus mencelaah, kita harus mencari, kita harus mengeksplor itu. Kita harus menemukan itu. Nah, itu yang kemudian harus teman-teman pahami. Pertama, bahwa hidup itu adalah memang tempatnya ujian. Next. Contoh adalah potret yang sangat timpang ini. Sementara orang hidup bermewah-mewah di atas apartemen, ada satu kaum gitu ya, satu manusia yang berkumpul di pinggiran kali penuh sampah dan tinggal di sana, kira-kira demikian. Nah, orang kadang berpikir, enak ya hidup yang di apartemen itu, yang punya begini dan begitu. Yang di atas juga kadang berpikir, kayaknya enak jadi orang nggak punya deh, daripada dikejar-kejar utang miliaran rupiah. Daripada kemudian setiap hari ngurusin urusan pajak yang nggak selesai-selesai, urusan sama mafia bisnis yang kemudian bikin stres keluarga karena mereka bisa jadi terancam, dan seterusnya. Masalah itu selalu ada. Orang kaya punya penyakit, orang miskin punya penyakit. Cuma kastanya beda. Orang kaya tuh stroke, gitu ya. Penyakitnya tuh kolesterol, diabetes lah mungkin. Kalau orang miskin mah kurap, panu, gitu ya. Atau apa di kudis, ya kira-kira begitu. Tapi tetap aja ngerepotin gitu. Artinya ya sama-sama susah. Nah, cuma di sini orang kadang berpikir, kalau orang Jawa tuh bilangnya wang sinawang. Melihat rumput tetangga itu lebih hijau. Kayaknya kalau jadi dia enak deh. Atau misalkan teman-teman ada yang nonton YouTube saya gitu ya. Ada yang komen begini, kok kasihan banget gitu ya. Karena waktu itu saya cerita, saya dalam kondisi COVID kemarin kehilangan orang tua saya dalam waktu 1 pekan. Jadi 1 minggu nggak punya orang tua. Saya waktu itu berpikir pada saat itu adalah, kayaknya saya yang paling kasihan ya gitu. Atau saya berpikir mungkin kayak, kok kayak gini nimpa ke saya gitu ya. Tapi setelah kemudian saya cerita, atau saya kemudian banyak dengar kabar dari orang-orang yang lain, ternyata saya tidak separah itu, karena orang lain pun punya cerita model yang lain, yang nggak kalah, dalam tanda kutip, serunya dengan apa yang kemudian Allah titipkan kepada saya. Nah, jadi disitulah kemudian kita berpikir bahwa kita harus tinggalkan juga yang kedua, wang sinawang tadi, ngelihat rumput tetangga lebih hijau. Cobalah teman-teman bersyukur atas apa yang Allah titipkan kepada dunia kalian. Karena kalian punya potensi senang dan potensi susah sama dengan orang lain juga. Cuma memang typically berbeda. Kalau kalian pengen ngikutin orang lain, sudah jelas kalian hidupnya susah terus. Kenapa? Karena belum tentu takdir kalian sama dengan orang itu.
Dulu awal dakwah, saya tuh pengen banget kayak Ustadz Felix Siau, ya dakwah kayak beliau, bikin buku kayak beliau dan seterusnya. Tapi ternyata nggak bisa. Mau dikejar kayak apapun, takdir saya sama dia beda. Pertama muka beda gitu kan ya, ras beda, saya Jawa dia Cina. Terus kemudian proses perjalanan hidup beda. Allah kasih dia untuk melewati proses mu'alaf di mana dia ditekan keluarga dibeginiin dan begitu. Saya dikasihnya kecelakaan motor misalkan. Saya dikasihnya fase-fase yang berbeda. Nah, di situ kemudian saya tahu bahwa saya nggak seharusnya ngikutin orang lain. Baik itu perkara yang menyenangkan ataupun perkara yang kita lihat itu berprestasi. Nggak perlu ngikutin orang lain. Just be yourself. Karena kalian itu diciptakan Allah, setiap daripada kalian tuh unik. Gitu. Saya suka menganalogikan itu dunia itu kayak permainan. Kalau kalian main game, apa ya contohnya yang kalian tahu? Street Fighter misalkan. Tahu nggak game Street Fighter? Kalau kalian main game Street Fighter, saya yakin si pembuat game itu sudah memastikan bahwa seluruh karakter di Street Fighter itu bisa menang, bisa namatin game. Mau kalian jadi Honda, mau kalian jadi Ryu, mau kalian jadi Ken. Ini yang cewek-cewek kalau nggak tahu searching aja, pokoknya ini game berantem lah. Mau kalian jadi Chun-Li gitu ya, mau kalian jadi Blanka, mau kalian jadi karakter apapun, setiap karakter itu punya kans untuk namatin gamenya. Iya kalau kayak gitu ceritanya, ya yang jadi Blanka nggak usah iri sama Ryu. Aku pengen Hadouken gitu, tapi aku ilmunya listrik, aku pengen kayak Ryu, nggak perlu. Karena dengan listrik pun Blanka bisa menang, ngerti nggak maksudnya? Kalau kalian jadi Dalsim misalkan yang tangannya bisa manjang-manjang gitu ya, atau keluar api dari mulut dia gitu ya, ya sudah, maksimalkan kemampuan yang Allah titipkan kepada kalian kalau kalian dibikin karakter kayak Dalsim, toh bisa menang juga. Dalam kondisi real, dalam kondisi di dunia kita, mau kalian kayak apapun yang Allah ciptakan unik itu, insya Allah kita semua punya kans yang sama menuju surga, maka nggak usah hidup di kehidupannya orang lain. Ya tentu kalau ada kebaikan, kita ingin contohkan kebaikan seperti apa yang bisa kita tiru. Tapi ingat, takdir kita beda. Allah pasti akan kasih petnya masing-masing. Termasuk juga akhirnya ketika saya stop berhenti pengen jadi kayak Ustadz Felix Siau, akhirnya saya menemukan poin-poin yang ternyata Allah titipin ke saya. Nih ya, saya dulu kuliah industri. Allah dulu pernah kasih saya kesempatan, ya walaupun saya nggak akan pernah ngulangin lagi, karena saya nganggap itu bukan jalan yang tepat untuk ikutan kayak MLM gitu. Zaman dulu tuh pernah 2 tahun gitu. Terus Allah kasih kesempatan saya itu suka komedi. Yang ketiga, Allah kasih kesempatan saya untuk bikin production house karena dari kecil saya hobi kamera. Makanya saya punya production house, banyak orang bisa ngerjain materi-materi multimedia yang saya butuhin. Dari situ ternyata ketika dirangkum, saya punya spesifikasi dakwah yang berbeda dari orang lain. Makanya sekarang saya bisa ngomong gara-gara saya pernah ikut MLM, gitu kan ya. Saya bisa bikin materi multimedia kayak gini karena saya punya production house dulunya. Saya kemudian bisa memanage dakwah saya karena saya punya ilmu manajemen di industri yang dulu saya pernah dapetin. Nah itu susah kan dicontek. Kalian harus kuliah dulu masa industri. Atau kalian harus ikut MLM dulu 2 tahun. Kan nggak mungkin begitu ceritanya. Tapi kalian saya yakin juga spesial. Kalian saya yakin juga Allah titipkan kemampuan yang nggak dimiliki sama yang lain. Maka kalau Steve Jobs yang bikin Apple itu dulu, ngomong-ngomong saya fanboy ya, kalau dulu yang bikin Apple itu pernah bilang begini, lupa. Intinya adalah jangan pernah hidup di kehidupannya orang lain. Ya, dan kita punya tugas tuh cuma satu, connecting the dots. Apa yang dulu Allah titipkan kepada kita maksimalkan semuanya, kita rajut, kita rangkai semuanya untuk menegakkan kalimatnya Allah, dan itu pasti akan jadi sesuatu yang istimewa. Ya, don't waste your life, ya pokoknya intinya adalah hidup itu jangan disia-siakan dengan membuat diri kita seperti orang lain. Cukup jadi diri kalian karena Allah pasti sudah memikirkan potensi yang bisa kalian maksimalkan untuk menggapai surga. Kira-kira begitu. Di luar daripada amalan umum ya, semuanya harus sholat, semuanya harus puasa Ramadan, semuanya harus zakat, semuanya harus haji, semuanya harus kemudian menjaga ukhuwah, semua ya. Di luar daripada itu, kreasikan potensi yang kalian punya untuk mewujudkan amal-amal tadi. Kita lanjutin dulu ceritanya. Cerita tentang orang yang wangsinawang lagi. Jadi pada suatu malam hujan deras.
Di bawah halte, sepasang suami istri pelukan. Istri bilang ke suami, "Yah, coba kita punya motor. Emang sih kehujanan. Ya, tapi minimal bisa pulang lah sampai ke rumah. Daripada kayak kita gini, sudahlah kejebak di jalan, kita nggak bisa pulang." Gitu. Kita nggak bisa pulang. Itu kata orang yang ada di bawah halte. Ternyata ada motor lagi berhenti di depannya, suami istri juga lagi pelukan. Istrinya di belakang meluk suaminya yang di depan, dia bilang, "Yah, coba kita punya mobil." Katakanlah kita punya mobil, kita nggak perlu hujan-hujanan kayak gini. Bayangin, ibu cuma punya baju kerja satu-satunya ini dan sekarang kehujanan, besok mau pakai apa coba? Masa mau basah-basahan lagi pakai baju kerja yang sama? Coba kita punya mobil ya, tuh lihat ada mobil lagi parkir di depan, enak banget kayaknya di dalam situ. Adem, ada AC-nya, bisa ngobrol tenang, nggak berisik, nggak kena polusi, dan lain-lain. Kita loncat ke dalam mobil mewah. Di dalam sebuah Mercedes-Benz kira-kira. Ada suami istri juga, tapi nggak pelukan. Soalnya nyetir, ya kan ya. Tapi kemudian suaminya ini agak kesel di mobil itu karena istrinya tuh sibuk scrolling Instagram nggak selesai-selesai. Ya, ngecek updatean status temen, ngecek kemudian jualannya dia, dan seterusnya. Bapaknya bilang, suaminya bilang, "Bun, ngobrol kenapa? Udah jalan-jalan muter, belanja habis 40 juta, masa ngobrol aja nggak bisa? Bentar toh ya, ini tuh harus dicek dulu, karena kalau enggak, aku tuh hari ini story-nya cuma 10 gitu kan ya. Minimal kan sehari 50 ya, misal sampai titik-titik semua dulu story-nya. Ya, itu kan yang harus diupdate gitu ya, biar orang tahu hidupku tuh kayak apa, kira-kira begitulah." Sambil ngelus dada, kemudian suaminya ngelihat di bawah halte lagi ada orang yang pelukan. Ya Allah, sudah punya hampir semuanya begini, pelukan aja nggak bisa, pegang tangan aja boro-boro, ngobrol aja nggak bisa sama istri. Kepengin banget mendingan nggak usah ada mobil, tapi bisa bercengkrama sama istri sendiri. Bisa difahami maksud saya? Nah, ini adalah cerita yang sebetulnya fiktif, ya, tetapi ya seringkali terjadi dalam bentuk yang berbeda dalam kehidupan kita ketika kita sudah mulai berpikir untuk pengen jadi kayak orang lain. Nah, itu kemudian yang bisa disampaikan. Maka bagaimana lepas daripada solusinya? Lepas daripada masalahnya. Solusinya bagaimana? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk kemudian kita senantiasa bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Kalau kamu mau bersyukur, Allah pasti akan tambah nikmatnya. Kalau kamu nggak mau bersyukur, kamu insecure. Wah, itu biar pas sama tema. Nggak ya, kalau kamu nggak bersyukur, inna adzabi lasyadid. Nanti Allah akan kemudian berikan azab yang pedih. Nah, dalam hal ini azabnya tidak kemudian hanya nanti kelak di akhirat, tetapi juga di dunia. Apa yang kemudian bisa kita pahami dalam bentuk azab seperti apa? Azabnya itu adalah ketika seseorang itu merasa kehidupannya sempit, padahal Allah sudah berikan kemampuan. Ingat teman-teman, bersyukur itu pilihan. Rezeki sudah Allah takar, tapi bersyukur itu pilihan. Ada orang punya mobil mewah yang tidak dia syukuri, maka nilai nikmatnya akan jauh lebih sedikit daripada orang yang bahkan tidak punya mobil, tapi dia bersyukur. Kalau di dalam bahasa ekonomi, teorinya itu namanya diminishing return. Ada teori namanya diminishing return, yaitu ketika kita bisa paham bahwa value sebuah benda itu akan terus menurun ketika terus dipakai. Contoh, kalian paling suka makan apa? Let's say nasi Padang. Saya traktir ya, nasi Padang paling enak se-Indonesia. Mau nggak? Mau. Tapi syaratnya 7 hari berturut-turut harus makan nasi Padang yang sama pagi, siang, dan malam. Hari pertama seneng, walaupun udah mulai enek di malam harinya karena 3 kali berturut-turut makan nasi Padang yang sama. Hari kedua sudah mulai ogah, maksa banget untuk makan, nelnya susah. Hari ketiga bisa jadi ngelihat nasi Padang muntah. Kenapa? Diminishing return. Nilai sebuah benda itu akan terus-menerus berkurang ketika benda itu dipakai. Maka saya kasih kabar bahagia buat kalian yang nggak punya mobil Alphard. Kenapa? Karena rasanya sama kayak Avanza atau sama kayak Karimun ketika sudah sering dipakai. Ada orang pernah ngomong kayak gini ke saya, "Mas Wimar enak banget ya." Enak dari mana? Iya, Mas Wimar saya lihat hidupnya bisa kemana-mana zaman belum COVID. Bisa keliling Indonesia, bisa dakwah ke sini, naik pesawat, naik ini. Wah, ini saya pikir ini orang yang ngomong begini ini pasti nggak pernah naik pesawat. Sekalinya naik pesawat, saya yakin pasti dia duduknya di pojok pengen ngelihat awan gitu kan ya. Orang kalau pertama kali baru naik pesawat pasti ngerasanya seneng.
pasti ngerasanya excited, nungguin di waiting room aja bengong, nggak bengong gitu, ngelihat kanan kiri sambil excited ngelihat bandara. Tapi kalau orang sudah kemudian setiap minggu naik pesawat, waiting room itu jadi kayak penjara, capek banget rasanya ngeliatin tempat kayak gitu. Di pesawat ya paling cuma tidur, nikmatnya jauh berkurang. Maka di sini Allah kasih tips, ketika ada sesuatu yang ingin kalian rasakan nikmatnya, bersyukur. Maka kesyukuran ini berkebalikan dengan diminishing return tadi. Ketika orang sudah mulai bersyukur atas apapun yang dia miliki, walaupun itu sudah lama dia miliki, dia akan merasakan ada yang lebih daripada apa yang dia miliki, padahal barangnya sama. Contoh, ini kayaknya kalian pada belum nikah ya. Kalau misalkan kalian, tadi mau saya kasih contoh suami istri, tapi saya ganti deh. Saya kasih contoh saudara aja. Insya Allah kan kalau saudara ada lah ya, atau sepupu deh misalkan. Nggak ada mas, saya lahir di hutan, saya Tarzan namanya. Nasib lah. Oke, kita lanjutin. Kalian punya saudara, nyebelin sih, biasa berantem sama saudara itu. Tapi coba sekali waktu, coba kalian tulis kenangan manis sama saudara itu. Minimal dulu pernah hujan-hujanan bareng, minimal dulu pernah seru-seruan ngapain, terus tulis juga kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakuin ke kalian, peres habis ceritanya. Tulis dalam sebuah itu, kalian baca, kalian ulang, besok kalian baca lagi, besok kalian baca lagi. Saya yakin hari ketiga, hari keempat, kalian pengen ketemu sama saudara itu, dan ketika ketemu, kalian seneng banget. Kenapa? Karena yang kalian ingat kebaikan dia. Nah, ini pun yang disebut dengan proses bersyukur. Gitu. Proses bersyukur itu akan menyebabkan nikmat itu bertambah walaupun barangnya nggak nambah. Yang padahal yang sering salah kaprah orang itu adalah ketika berpikir saya kepengen bertambah nikmatnya tapi barangnya pengen nambah, kan gitu kira-kira. Saya seneng banget dengan sepatu ini, dibeli. Setelah itu diminishing return kan. Maka untuk kemudian menyebabkan nikmatnya naik, apa yang biasa dilakukan orang? Beli sepatu yang lain. Yang warnanya mungkin beda, mereknya beda, lain-lainnya beda. Nanti naik lagi, turun lagi. Naik lagi, turun lagi. Ya begitu dunia. Kalau diikutin nggak ada habisnya. Maka sepatu nggak usah banyak, satu aja, tapi disyukurin. Disyukurin. Gitu. Jadi itulah yang kemudian menyebabkan kenikmatan itu bertambah. Nah, kita akan balik lagi ke masalah insecure lewat penjelasan. Saya kok jadi lama yang jelasin, padahal tadi saya niatnya cuma 20 menit. Slide-nya nggak habis-habis, kita cepetin aja deh. Jadi ceritanya begini, perjalanan hijrah atau perjalanan kalian berubah atau menuju tujuan kalian itu nggak mudah. Dan biasanya orang ingin sambil jalan sambil happy. Ya, orang katakan, I just wanna be happy. Aku tuh cuma pengen bahagia. Pertanyaannya, betulkah bahagia itu ada ketika kekayaan, kebebasan, jabatan, popularitas itu ada dalam genggaman kalian? Ternyata jawabannya sama seperti yang tadi saya sampaikan. Enggak. Orang kaya belum tentu bahagia, orang bebas juga belum tentu, jabatan itu belum tentu menyebabkan orang bahagia, popularitas pun sama. Ingat kalimat Allah tadi, laqad khalaqnal insana fi kabad. Dan semua ini akan menemui insecure yang tertinggi yang tadi saya bilang yang namanya life crisis. Ketika apa? Ketika kekayaan sudah tidak bisa membahas ada apa setelah kematian, karena yang jelas kekayaan akan ditinggal. Jabatan akan ditinggal, popularitas akan ditinggal, kebebasan yang kita miliki pun kita nggak akan tahu akan bisa dipertahankan atau enggak setelah kita meninggal dunia. Maka di sana muncul life crisis. Dan life crisis terbesar tadi adalah ketika kita berusia 60-an tahun, di mana Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari bersabda, Allah telah memberi kesempatan yang cukup kepada orang yang dilanjutkan usianya sehingga 60 tahun. 60 tahun itu nggak lama. Mungkin kalian ngerasa kalian masih 20-an. Tapi kalian coba lihat kotak-kotak yang ada di depan ini. Saya coba bikin tabel kotak, di mana satu kotak itu adalah 1 minggu hidup kita. Nah, ini adalah total ketika hidup kita itu 60 tahun. Coba bayangkan, ternyata nggak sebegitu banyak kotak. Masih bisa digambarkan dengan jelas lewat slide ini. Di mana minggu pertama adalah kotak yang pertama di atas itu, minggu terakhir kita hidup adalah kotak terakhir. Nah, kotak kita itu cuma segini, teman-teman. Nggak banyak kalau digambarin. Kalaupun kalian mau, kalian bisa beli kertas yang gede, berapa, A0 gitu ya. Terus kemudian kalian gambar kotak semacam ini. 1 tahun 50 sekian, 54 minggu. Kemudian kalian kalikan 60 tahun, gambar kotak sebanyak itu cuma sekian. Nah, saya iseng nanya ke Siri. Hey Siri,
How many weeks from 28 November 1988? Saya lahir 28 November 88. Kata Siri sekitar berapa bulan yang lalu, dia bilang bahwa saya sudah hidup sekitar 1680 minggu. Nah, kalau 1680 minggu itu saya masukkan ke dalam kotak hijau itu, apa yang terjadi? Ternyata saya sudah kehilangan sebegitu banyak kesempatan. Ini usia saya ketika 32 tahun. Udah segini, teman-teman. Kalau kalian 20 tahun, ya berarti mungkin sekitar 2/3 dari kotak merah. Itu sudah kemudian habis. Itu kalau ceritanya kita umurnya 60 tahun. Lah kalau besok gimana? Kalau lusa, kalau minggu depan. Dan semua kabar gelap setelah meninggal tidak akan pernah kita bisa jawab, kecuali kalian tahu lewat kajian, kalian tahu lewat Islam. Maka sederhananya saya ingin menyampaikan kepada kalian semua, iya, Allah itu ciptakan kita dalam kesulitan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Tapi ingat bahwa Allah lah yang menakdirkan segala sesuatu. Ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Tidakkah kemudian kita ingin bergantung kepada Dia yang menakdirkan segala sesuatu? Dia yang ada di atas setiap ketetapan. Maka dari sini kemudian kita faham. Kita faham bahwasanya kita faham bahwasanya bukan kekayaan, bukan jabatan, popularitas yang harus kita cari, tetapi agama. Rasulullah sampaikan, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Kalau orang mau Allah bikin baik kehidupannya, maka Allah nggak kasih jabatan ke dia, Allah nggak kasih kekayaan dan lain-lain, Allah kasih agama. Allah akan fakihkan dia di dalam agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih. Dan apa janji Allah ketika kemudian agama kita genggam, ketika kita mau hidup dengan agama? Kata Allah sederhana, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalian nggak akan pernah lagi kemudian sedih dan nggak akan pernah lagi kemudian cemas atau khawatir. Bahasa dari tema yang kita angkat hari ini, kalian nggak bakal insecure lagi. Kalian nggak akan pernah kemudian stres lagi, karena kalian tahu hidup ini apa, dan setelah meninggalkan ini pun, kalian harus ngapain. Dan itulah yang menyelamatkan saya dari kegilaan ketika dalam waktu 1 minggu, di ruang isolasi rumah sakit, saya kehilangan bapak dan ibu saya. Di kampung yang jangankan saya datang untuk menatap mata mereka secara langsung, megang kakinya yang dingin aja saya nggak bisa. Saya posisi pulang sudah hampir 3 minggu, 4 minggu setelahnya, dan sampai sini orang tua saya sudah dimakamkan. Dan ngomong-ngomong saya lagi di kampung. Dan yang teman-teman saksikan sekarang saya lagi ada di kasur atau kamar bapak dan ibu saya. Satu-satunya tempat di rumah saya yang bisa saya pakai buat nge-live karena sudah nggak ada yang tidur lagi di sini. Dan ketika kemudian saya ngadepin kayak gini nih, kalau saya nggak punya agama, saya cuma bilang satu, mustahil saya nggak gila. Untung saya punya agama. Untung saya tahu bahwa akan ada surga tempat Allah mengumpulkan saya dan orang tua saya lagi. Waktu kemudian saya nangis karena orang tua bapak saya sudah nggak ada. Jadi pertama ibu saya pergi, 3 hari berselang bapak saya pergi. Itu saya nangis sejadi-jadinya. Saya sudah nggak tahu lagi, kok bisa ada yang lebih buruk dari ibu saya pergi. Ternyata bapak saya juga ikut pergi di waktu yang hampir bersama, cuma beda 3 hari. Alhamdulillah banget setelah posisi itu, Ustadz Umar Mita telepon. Dia ngomong panjang lebar tentang nasihat kepada saya agar saya tegar gitu. Seriously, saya hampir nggak bisa dengar nasihat beliau. Saya tenggelam dalam tangisan saya sendiri sebetulnya. Tapi ada satu kalimat yang nggak tahu kenapa Allah tancepin di kepala saya lewat lisannya Ustadz Umar Mita. Akhi, ini cuma beda kloter. Antum juga bakal nyusul. Di situ saya langsung tersentak sambil mikir, oh iya, it's not over yet. Saya belum selesai nih. Saya masih punya PR untuk bisa berkumpul kepada orang tua saya di surga. Dan saya baca ketika kemudian Ustadz Adi Hidayat menjelaskan bahwa orang yang meninggal dalam posisi COVID itu syahid, berarti otomatis saya bisa berasumsi orang tua saya itu sedang nungguin saya di surga. Lah pertanyaannya, saya masuk surga atau enggak? Di situ kemudian muncul hope, muncul harapan. Ketika ada Islam yang sudah kita pahami, maka insecure itu kemudian hilang karena saya tahu saya harus ngapain. Saya harus menjadi anak soleh yang doain orang tua saya harus kemudian memperbanyak amal saya, dan mengibah kepada Allah, semoga ini cukup untuk kumpul sama orang tua saya lagi. Ada jalan keluar. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Allah ulangi hampir puluhan kali di dalam ayat di dalam Al-Quran tuh
Teman-teman lihat yang di bawah itu ayat Al-Quran yang Allah tuliskan kalimat la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Coba kita baca beberapa. Ketika kemudian Nabi Adam dengan Siti Hawa diturunkan ke bumi. Ini bagi saya, ini bukan pengusiran loh teman-teman. Karena Nabi Adam itu tidak pernah diusir dari surga. Memang semenjak awal Allah itu menjadikan Nabi Adam diciptakan itu untuk menjadi khalifah di atas muka bumi. Tapi saya ngebayangin kalau jadi Nabi Adam, kalian nggak pernah kan pindah dari satu tempat seindah surga ke satu tempat seperti dunia yang walaupun pada saat itu saya yakin bumi itu masih seindah-indahnya bumi, tapi saya yakin nilainya jauh nggak bisa tertakar dengan surga. Itu jauh lebih parah ketika kalian pergi dari Indonesia, kemudian terdampar di gurun Sahara tandus, nggak ada apa-apa. Jauh lebih parah, karena Nabi Adam perginya dari surga. Bisa kebayang ya? Karena surga itu indahnya nggak karuan, masuk ke dunia yang dia nggak tahu dia harus ngapain. Maka apa kemudian ketika Allah katakan, Qul nahbitu minha jami'a, turunlah kalian semua dari surga itu, Allah katakan, nanti aku akan kasih petunjuk. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, akan ada petunjuk. Faman tabi'a huda. Kalau kalian mau mengikuti petunjuk ini, Islam, agama ini mau kalian ikuti, kata Allah, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Maka kalian tidak akan pernah lagi insecure. Kalian nggak akan pernah lagi bingung harus ngapain. Tunggu aja aku kasih petunjuk. Kira-kira kayak gitu. Berikutnya, Allah juga berfirman di dalam surat Al-A'raf, jika datang kepadamu rasul-rasul daripada kamu yang menceritakan kepadamu ayat-ayatku, maka barang siapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sekali lagi Allah katakan janji yang sama. Kalau kamu genggam agama, nggak akan sedih. Innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah. Berarti orang-orang ini berpasrah diri, mengakui bahwa hidup dia adalah milik Allah dan berjalan di atas kehidupan yang Allah ridhoi. Sumastaqamu, di mana orang-orang ini beristiqomah di atas jalan itu. Konsisten dan terus meningkatkan amal di atas jalan itu. Kata Allah, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kamu nggak akan insecure lagi kalau kalian begitu. Nah, inilah janji yang kemudian bisa kita fahamkan kepada diri kita dan lingkungan kita bahwa agama dulu yang harus kita kuasai baru yang lain. Jangan jadikan hidup kita habis untuk dunia, nanti kalau sudah ingat mati baru balik ke agama. Saya cuma mau ngomong telat. Saya saja yang kemudian baru sadar agamanya di usia saya 20-an ya, ketika saya kuliah. Saya ngerasa telat banget. Telat banget untuk belajar bahasa Arab, telat banget untuk ngafalin Quran. Karena ini paling enaknya dilakuin waktu kecil, ya nggak sih? Kalau kalian mau ngapalin Quran di usia yang sudah seperti sekarang ataupun nanti, ya saya nggak bilang mustahil, bisa kalau kalian punya komitmen. Tapi kan enaknya dari kecil sudah hafal Quran, dari kecil sudah bisa bahasa Arab, nanti kemudian besar, kemudian sudah bisa beramal dengan ilmu yang benar, nggak perlu ada proses hijrah panjang lebar gitu. Kalau kalian tahu Sa'yub ngaji itu, yang nggak pernah hijrah itu Hawariyun. Yang lainnya itu masa lalunya kelam semua, gitu kan ya. Nah, saya tuh berharap kayak gitu sebetulnya. Cuma ya sudah, waktu nggak bisa mundur dan Allah selalu kemudian berikan ampunan ketika kita mau kembali. Satu yang perlu kalian catat, mau di storyin juga boleh. Allah itu adalah zat yang nggak pernah rela mendekati kita lebih lambat daripada kita mendekati Dia. Kalau kita mau jalan ke Allah, Allah tuh lari ke kita. Kalau kita mau lari ke Allah, Allah tuh loncat ke kita. Allah tidak akan pernah rela dirinya kalah cepat menemui kita ketika kita sudah mau menemui Dia. Itu baiknya Allah. Maka kapanpun posisinya kalian mau start, nggak ada masalah. Mau kalian sekarang usianya 20 bisa, mau kalian usianya 40 bisa, toh matinya kita nggak tahu. Nggak kemudian dikatakan bahwa kalau saya umurnya 20, saya punya waktu lebih lama. Ya kalau kalian umurnya 60 tahun baru meninggal. Nah, kalau kalian umurnya cuma sampai lusa, cuma sampai minggu depan. Artinya starting kapan itu nggak penting, karena kita nggak tahu kita mati kapan. Yang jelas kita berharap semoga Allah matikan kita ketika kita sedang mengingat Dia, ketika kita sedang beramal soleh. Nah, itu sedikit cerita tentang life crisis, di mana solusinya adalah agama. Jadi ketika teman-teman kemudian berkata, I just wanna be happy, apa yang Islam kemudian sampaikan? La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dan teman-teman harus sadar bahwa ini yang sebetulnya banyak orang cari ketika menggenggam dunia.
Orang kan pengen cari tenang. Orang kepengen cari hidupnya nggak susah, nggak gelisah, dan itu ditawarkan oleh agama. Tapi kalau yang kalian cari bergelimangan, harta, ingat semuanya akan ditinggalkan ketika nafas terakhir Allah kemudian takdirkan. Sebagai penutup teman-teman, ini yang ingin sebagai reminder terbaik buat antum termasuk buat saya pribadi, saya ingin menyampaikan satu hal terakhir berikut ini. Soon, sebentar lagi, there will come a time, akan kemudian datang sebuah waktu, di mana akhirnya dunia yang kita tinggali ini harus kita tinggalkan. Bahwa semuanya akan hilang kecuali amal kita. Ketika kemudian kita sadar bahwa ternyata omongan orang tua kita yang nyuruh kita sholat itu benar. Bahwa omongan teman kita yang nyuruh kita pakai jilbab itu benar. Akan ada sebuah masa di mana akhirnya kita sadar semua ego kita sia-sia. Dan bayangkan what if, apabila jika Islam benar dan kita telat mengamalkannya, kita telat memahaminya, maka saya berharap teman-teman tidak menemui masa insecure yang tertinggi itu. Saya berharap teman-teman mulai menelaah itu mumpung waktu masih muda, tenaga masih ada, otak belum pikun, badan masih sehat, harta masih ada. Gunakan untuk memahamkan diri kita atas Islam yang menjadi satu-satunya jalan penyelamat kita dari semua rasa cemas dan rasa gelisah. Jadi kalau ditanya, kenapa kita harus hijrah, kenapa kita harus ngaji, kenapa kita harus berubah dengan agama, what if? What if kalau ternyata waktunya habis, semoga kita sudah siap detik di mana Allah meminta kita untuk kembali. Allahu a'lam bishawab, itu yang bisa saya sampaikan. Makasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahu a'lam bishawab. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz. Mungkin kita selanjutnya ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand dan akan dipersilakan untuk on. Dipersilakan kepada atas nama MTPT untuk bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz izin bertanya terkait life crisis. Benar apa yang dikatakan Ustadz, rentan usia orang yang mengalami life crisis itu perkiraan 20, 30, dan 60. Saya umurnya sekarang 21, tapi sedang mengalami life crisis di permasalahan jurusan. Saya mengambil jurusan kebidanan, tapi entah kenapa sekarang sedang di proses akhir dan mendekati pendidikan profesi, saya kayak ngerasa salah jurusan dan saya lebih kepengen ke jurusan dokter. Alasan kenapa akhirnya saya ingin memilih jurusan dokter itu karena pertama memang cakupan ilmunya itu lebih dalam di bagian dokter. Nah, sehingga kadangkala ketika melihat dokter itu kayak ngerasa insecure, iri, ya Allah kenapa saya nggak bisa jadi dokter kayak gitu. Jadi gimana ya Ustadz solusi atau mungkin ada nasihat untuk problem saya selama ini. Terima kasih Ustadz. Ya, bismillah. Jadi teman-teman harus pahami bahwa ketika kita mulai berhijrah, salah satu yang akan kita lakukan adalah kita akan mencoba mulai menghilangkan kemauan kita untuk melihat apa yang Allah mau. Jadi yang lebih penting itu bukan mau kita lagi, tetapi apa yang Allah mau. Saya pernah nanya atau berkelakar di kajian remaja gitu ya. Kalian cita-citanya apa? Saya bilang. Anak-anak SD sih, bukan remaja. Oh, ada yang jadi dokter, ada yang jadi arsitek, ada yang jadi polisi, ada yang jadi apa gitu ya. Terus saya bilang, salah. Loh kok saya salah sih mas? Iya salah. Kenapa? Karena Allah tuh nggak nyuruh kalian jadi dokter. Allah nggak nyuruh kalian jadi arsitek. Allah tuh nggak nyuruh kalian jadi polisi. Kalau nggak percaya coba kasih tahu ke saya ayatnya mana coba jadi polisi. Ayatnya mana jadi dokter. Mana ada. Terus Allah mintanya kita ngapain? Allah mintanya kita beramal soleh. Allah mintanya kita itu beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan kalian kecuali untuk kalian bisa beribadah. Maka saya bilang, seluruh cita-cita kalian itu jadi sia-sia di mata Allah ketika cita-cita itu tidak bisa mengantarkan kalian untuk beramal soleh. Itu yang kemudian saya sampaikan kepada mereka, lalu kemudian mereka merubah cita-cita mereka, bukan merubah
bentuk cita-citanya, tetapi deskripsi cita-citanya. Mereka saya minta untuk kemudian menuliskan sebuah paragraf tentang kenapa kalian harus jadi dokter, kenapa kalian jadi arsitek. Kemudian mereka menyampaikan kertas-kertas demi kertas itu yang membuat orang tua pada saat itu lagi ngumpul ya, terharu. Ada anak yang bilang begini, saya pengen jadi dokter. Kenapa? Karena saya kepengen dapat duit dari orang kaya yang berobat, biar duitnya saya beliin obat untuk orang miskin yang nggak punya duit. Terus saya bilang, bagus, berarti worth it jadi dokter. Karena ada nilai amal soleh yang kalian bisa kerjain. Terus kamu jadi apa? Jadi arsitek. Kenapa? Iya, biar kemudian saya bisa kemudian ngerenov masjid-masjid yang kurang indah, biar orang bisa lebih nyaman di sana. Good, berarti worth it jadi arsitek. Terus kamu jadi apa? Jadi polisi. Terus biar apa? Biar saya bisa jagain ulama. Oh ya bagus. Gitu ya, bukan bubarin pengajian ya, malah buat jagain ulama. Ya sudah bagus, itu berarti worth it kamu jadi polisi. Karena kalau nggak begitu ceritanya, meaningless. Nah, saya ingin sampaikan kembali kepada yang bertanya. Sekarang urusannya bukan mau jadi dokter atau mau jadi bidan. Pertanyaannya, bisa nggak kita beramal soleh dengan jadi dokter atau dengan jadi bidan? Kalau bisa, bagi kita cukup. Yang penting Allah senang saya bisa beramal. Lakuin ini buat Allah, bukan buat kemauan kita. Karena ada kalimat yang menarik dari teman saya begini. Jangan jadiin alat itu tujuan. Nanti kita stres. Itu kalau mau di-storyin boleh yang ketiga. Jangan jadiin alat, itu tujuan. Kalian harus ingat baik-baik bahwa cita-cita kalian itu alat, bukan tujuan. Kalian mau jadi arsitek, kalian mau jadi dokter, kalian mau jadi bidan, mau jadi polisi, itu alat. Yang salahnya orang itu menganggap cita-cita itu tujuan. Saya cita-citanya jadi dokter, dalam tanda kutip, di benak dia, di dalam hati dia berpikir, saya punya tujuan hidup jadi dokter. Salah. Dokter itu alat untuk mencapai tujuan. Tujuannya itu beramal soleh. Maka ketika tujuannya itu diraih, alat menjadi nggak penting. Ya nggak? Ya, misalkan, gimana ya contohnya ya? Kalian pengen makan gitu ya. Kalian pengen makan. Alat untuk makan tuh apa? Piring, sendok, garpu misalnya, atau daun jati bisa jadi, apalagi bisa makan pakai apa? Ya pokoknya ini kertas bungkusan itu juga bisa, kertas minyak tuh yang coklat itu juga jadi. Nah pertanyaannya, kalau kalian lapar, yang kalian pikirin itu kenyangnya, makannya, atau yang kalian pikirin itu bungkusnya, sendoknya. Wah sendoknya warnanya perak nih, mendingan nggak makan deh daripada makan tapi sendoknya warnanya perak, pengennya warnanya emas misalkan. Ini kan nggak penting belas orang begitu modelnya. Nah itu analogi sederhananya kalau kita tarik ke permasalahan alat yang lebih besar, contohnya cita-cita. Saya sampai sekarang itu nggak tahu ijazah kampus saya itu di mana. Saya tuh punya gelar ya, jelek-jelek begini ya. Wimar Aditya atau nama saya itu Aditya Wimar Setio. Aditya Wimar Setio ST. ST manis ya. ST-nya itu saya nggak pernah pakai karena saya sampai sekarang juga nggak pernah pakai ijazah saya. Saya jujur namatin kampus saya itu buat nyenengin bapak ibu saya. Karena buat saya rezeki Allah sudah takar, gitu kan ya. Tujuan hidup beribadah. Ya kalau saya nggak bisa beribadah dengan ijazah saya ya sudah. Yang penting tujuannya tercapai. Nggak perlu kemudian sakit hati atau dan lain-lain gitu. Nah itu yang kemudian harus teman-teman fahamkan kepada diri kalian bahwa jangan jadikan cita-cita itu tujuan. Nah, kalau tujuannya bisa dilakukan dengan cita-cita apapun ataupun apapun yang sudah ditakdirkan sekarang, harusnya kalian sudah nggak sedih lagi karena tujuannya sudah tercapai. Allah alam bisawab itu kira-kira begitu sih yang bisa saya fahamkan ke antum. Ada lagi? Baik, terima kasih Ustadz. Gimana Kak Ida Safitri? Apakah sudah jelas? Alhamdulillah sangat jelas. Terima kasih Ustadz lemparannya. Baik, kita lanjut ke penyanyi kedua, yaitu Kak Zakia. Dipersilakan, Kak. Suara saya kedengaran? Kedengaran. Dengar, Kak. Bismillahirrahmanirrahim, Ustadz. Mungkin ya nggak beda dari konteks tema perkuliahan ya. Tapi ini tentang insecure tadi. Ustadz, bagaimana jika kita merasa tidak aman? Perasaan kita masih tidak aman jika kita mungkin punya permasalahan sama seseorang. Dan orang itu memperlakukan kita zolim. Setelah kita terlepas dari orang tersebut, kita merasa
insecure. Insecure ini karena kita punya tuntutan atas kepuasan diri agar orang itu meminta maaf pada kita, agar membayar semua rasa zalim yang dia lakukan ke kita. Dan itu membuat hati tidak merasa aman, tentram, karena merasa kepuasan untuk mendengar dia meminta maaf itu tidak terpenuhi. Dan itu mengganggu psikologis gitu. Apakah memang insecure yang dirasakan itu wajar? Ya, saya ulangin ya, siapa tahu saya salah nangkep ya. Ada orang dolim, belum minta maaf. Terus kita jadi sesek gara-gara itu, jadi insecure gara-gara itu. Gitu ya? Benar? Iya, ingin dia meminta maaf seperti apa yang seperti psikologis yang dia buat kita tuh keganggu gitu loh, Ustaz. Ingin gitu. Ya. Balik lagi kepada kasuistik yang saya sampaikan. Ini kalau teman-teman mau dijadiin formula, insya Allah kalian nggak ada yang nanya lagi habis ini. Kalau tujuan kita itu adalah ibadah, kerennya Allah, semua apa yang Allah takdirkan itu potensi ibadah. Itu kalau tujuannya mau nyari ibadah, mau nyari pahala, mau nyari ridhonya Allah. Kalau tujuannya ke sana, kerennya Allah, apapun yang menimpa kita itu semua potensi. Kaya, potensi ibadahnya sedekah. Miskin, potensi ibadahnya sabar. Gitu kan ya. Sakit, potensi ibadahnya sabar, ikhlas. Sehat, potensi ibadahnya beramal dengan tenaga. Nah sekarang, menurut yang nanya Mbak Zakiyah, mana pahala yang lebih besar? Orang sabar dizolimin tapi nggak dimintain maaf, sama orang sabar dizolimin, orangnya minta maaf. Kira-kira mana yang lebih besar pahalanya? Gak dimintain maaf. Ya udah, harusnya seneng kan? Kalau tujuannya nyari pahala. Karena tambah nggak dimintain maaf, potensi untuk bersabar dan mencari pahalanya lebih besar. Kerennya di situ Islam. Ada orang ngaji, dapat pahala. Kata Rasulullah, 1 huruf, 1 kebaikan yang dikali 10 kali lipat. Kalau kita baca alif, lam, mim, itu berarti 30 kebaikan. Bayangin. Bismillahirrahmanirrahim, itu 19 huruf, 190 kebaikan. Tapi ketika kemudian kita susah untuk membaca Al-Quran, mungkin karena usia, faktor pikiran, faktor segala rupa, kalimatnya di dalam sebuah hadis, ketika Rasulullah bersabda, Iqra'ul Qur'ana ma'asyafaratil kiramil bararah. Wa yata'ta'u fihi. Jadi ketika ada orang yang kemudian terbata-bata dalam kemudian mengamalkan Al-Quran, dalam hal ini misalkan contohnya membaca Al-Quran, dia terbata-bata, susah gitu. Kata Rasulullah, lahum ajroni, maka 2 kali lipat pahala untuk dia. Artinya kesempatan besar bagi yang sehat, tapi ada juga kans lain bagi yang terbata-bata. Saya punya hadis yang kemudian membuat saya lega banget. Saya punya kasuistik kayak Mbak Zakiyah, tapi bukan masalah dizolimin dan minta maaf. Tapi masalah diutangin nggak dibayar. Nah, ini mungkin kalian juga punya. Atau kalian yang ngutang, ya saya nggak tahu. Nah, diutangin nggak dibayar gitu. Dan lebih nyeseknya itu kan yang ngutang kadang-kadang lebih galak daripada yang diutangin gitu kan ya. Ini yang ngutang siapa gitu, yang galak siapa kan ya. Sampai kepada saya menemukan satu buah hadis, saya lupa redaksi lengkapnya, tapi yang jelas, kalau seseorang yang menghutangkan, memberikan piutang, itu sabar dalam menanti masa orang ini kemudian membayar hutang, bahkan dia mungkin memberi tenggat waktu lebih, dia sederhananya begitu, maka orang ini diganjar pahala sedekah sebesar hutang yang dia berikan. Jadi kalau misalkan saya ngutangin orang, let's say, yang ya, ada yang bocor. Kalau ternyata misalkan saya ngutangin orang, let's say 1 juta, terus saya sabar ikhlas sampai dia ngebayar hutang itu, saya tuh kayak diganjar pahala sedekah 1 juta sehari. Itu kapan lagi saya bilang, batin saya, ya udah, ntar aja juga dibalasnya nggak apa-apa. Saya malah takut kalau hutangnya dibayar, uangnya malah saya nggak bisa maksimalin untuk pahala, ya udah, ntar aja. Gitu. Gimana ya, Islam itu akan merubah orang tuh 180 derajat, tapi syaratnya satu, yang dicari itu Allah, yang dicari pahala.
Kalau yang dicari dunia, Islam itu bikinnya haji 200 juta, bayangin coba. Haji furoda 200 juta. Mau reguler bisa sih 50 juta. Ngantrinya 40 tahun. Belum uangnya diputar kemana-mana. Gitu kan ya. Ya. Di sini kemudian akan terlihat sangat merugi dalam tataran dunia. Tetapi ketika yang dicari pahala, maka semakin besar yang dikeluarkan, berarti investasi akhirat yang akan Allah kembalikan jauh lebih besar kelak di surga. Nah, syaratnya itu tadi satu. Jadi kalau Mbak Zakiyah bisa nge-switch pikiran tentang apa yang dicari, maka selesai. Tapi kalau yang dicari dia minta maaf, nggak kelar. Dan dia minta maaf itu kewajibannya dia. Kita kewajibannya memaafkan. Tapi kan ada rasa kayak gini, enak aja gua maafin dia nggak minta maaf, kan gitu kan ya. Enaknya kita kan ngomong begitu tuh. Tapi sekali lagi, kalau kita sudah mau cari pahala, insya Allah kita akan memupuskan rasa itu karena kita tahu akan jauh lebih besar ganjarannya dia nggak minta maaf daripada dia minta maaf. Dan minta maaf itu urusan dia. Itu. Allahu a'lam bishawab. Gimana Kak Zakia? Udah jelas belum Kak? Sama satu lagi, Ustaz, mungkin ayat penang tentang insecure itu. Jadi dengan permasalahan ini gitu misalkan. Dan sebenarnya boleh nggak sih kita tuh anggap nanti Allah balas apa yang kamu lakukan gitu? Boleh nggak sih seorang manusia ngomong kayak gitu? Ya, kalau ngomong boleh nggak boleh, ya itu semua harus ditanyakan kepada syariat, kepada Islam yang mengatur. Boleh nggak kita ngomong kayak gitu? Kalau saya bukan urusan boleh nggak boleh. Rugi. Rugi ngomong kayak gitu. Rugi ngomong kalau kamu tuh harusnya dapat lebih parah karena kamu sudah giniin aku. Kalau kita berkacamata kepada Rasulullah SAW sebagai pribadi yang terbaik, apa yang Rasulullah lakukan kepada orang-orang yang menzalimi dia? Ada masanya Rasulullah kemudian melaknat orang yang kemudian menzalimi dia. Ada. Sebagaimana beberapa kafir Quraisy yang nanti kelak akan mati di perang Badar karena pada masa hidupnya di Mekah dia menyirami Rasulullah dengan kotoran onta. Itu Rasulullah laknat tuh. Ada. Tetapi di situ Rasulullah melaknat orang ini karena apa? Apakah karena diri Rasulullah yang kemudian tersakiti atau karena Islam yang dia cela? Nah, itu yang kemudian jadi titik poin yang berbeda. Rasul itu nggak pernah kemudian melaknat orang ketika diri dia yang disakiti. Tapi ketika Islam yang diganggu, Allah yang dihina, syariat yang dilecehkan, doanya Rasulullah untuk kemudian dia tuh kejam. Bisa difahami ya? Rasulullah pernah ke Taif. Kalian kebayang nggak jalan kaki dari Jakarta ke Bandung? Buat ngedakwahin orang Taif, Bani Thaqif itu. Nyampe sana udah jauh-jauh, di posisi Rasulullah lagi sedih karena baru ditinggal meninggal Khadijah, baru ditinggal meninggal pamannya. Banyak kemudian sahabat Rasulullah masih dizolimi. Nyampe ke sana bukan dakwahnya diterima lagi, bukan hanya kemudian dapat penolakan dakwah, tapi dilemparin batu dan dilemparin kotoran oleh anak-anak di sana, dibully habis-habisan Rasulullah di sana. Sampai akhirnya datang Malakut Jabal, malaikat penjaga gunung mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tunjuk gunung mana yang engkau ingin timpakan di atas Taif, saya akan kemudian angkut sekarang juga. Ini udah siap nih tenaga, tinggal ngomong aja, nih gunung yang ini, balik, habis satu kaum gitu. Apa kata Rasulullah? Jangan, mereka cuma tidak tahu. Kemudian Rasulullah mengangkat tangan sambil berdoa apa? Apakah, ya Allah, binasakan Nasrullah? Enggak. Rasulullah malah memohon ampun kepada Allah dan mengatakan, ya Allah, ampunilah ketidakbisaanku dalam mendakwahkan mereka. Sehingga mereka berbuat seperti ini. Rasulullah nggak kemudian meminta Allah membahas kesalahan mereka. Rasulullah cuma bilang, ya Allah, ini karena aku yang nggak mampu dakwah, ya Allah. Dan aku berdoa kelak semoga dari sulbi mereka, dari keturunan mereka, akan muncul pejuang-pejuang Islam. Ya Rasulullah memang nggak ndoain yang ngezolimin dia, tapi dia masih berdoa untuk anaknya yang nggak punya dosa, agar kelak dia dijadikan pejuang-pejuang Islam. Nah, inilah tuntunan Islam. Apa yang Rasulullah lakukan itu kan jadi tuntunan kita sebagai muslim dan muslimah. Nah, kalau teman-teman kemudian mau mengambil posisi terbaik, justru doain yang dizolimin.
Susah ya? Iya, karena kalau susah itu berarti kita butuh ngelus dada sambil bilang sama Allah, ya Allah bikin aku lillah. Bikin aku punya tujuan itu nggak ada selain Engkau. Nah itu yang kemudian memang harus kita upayain. Plusnya, kalau antum bisa ngelakuin itu atau siapapun yang mengalami ini bisa melakukan itu, hidup kita jadi enak. Hidup kita jadi lebih produktif, nggak ngurusin salahnya dia. Coba, ini kalau mau dipikir untung rugi ya. Yang zolim dia, yang jahat dia, yang mikirin kita, yang stres kita, yang jadi nggak produktif kita, itu kan ruginya double. Ya, harusnya begitu kita mikirnya. Kalau memang yang rugi dia, yang salah dia, kita coba ambil keuntungan dari kesalahan dia. Gimana caranya? Kalau di dalam Islam ikhlas, sabar. Itulah yang akan menyebabkan kita mendapatkan pundi-pundi pahala justru karena kesalahan dia. Allahu a'lam bishawab, kira-kira demikian. Gimana Kak Zakia? Ada lagi nggak yang ditanyain? Sepertinya sudah jelas. Makasih Ustaz. Sebelumnya, ini mau dilanjutin atau dicukupkan saja ya Ustaz? Ini banyak bet ya yang nanya ya. Ya Ustaz. Waktunya masih ada sampai jam berapa biasanya? Mungkin 2 Gimana pertanyaan kalau lagi Ustaz. ya, saya sebenarnya sih mau, ini masih ada yang angkat tangan, masih ada 4 ya di luar Mbak Zakia. Nggak apa-apa sebetulnya 4-4-nya, tapi pilihan berganda gitu, jadi cepet ya. Nggak sih, bercanda aja. Ya udah silakan kalau ada yang mau nanya, tapi singkat aja. Nanti saya jawabnya singkat-singkat ya. Bismillah. Baik, selanjutnya Kak Amelia Putri, boleh on mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya hanya mau minta sarannya saja. Kan saya sekarang lagi bekerja di perusahaan tentang programmer. Nah, di situ tuh saya banyak sekali menghabiskan waktu dari pagi sampai malam saya kerja. Nah, cuman ngerasa nggak terlalu memberikan impact baik kepada saya terhadap lingkungannya atau orang-orangnya gitu. Nah, sekarang saya bingung apa saya mengundurkan diri karena nggak mencukupi tujuan saya atau tetap berada di situ gitu. Gitu aja sih Ustaz, hanya minta sarannya saja. Terima kasih. Saya mau tanya dulu, kenapa tadi udah nggak seret kerja di situ? Karena lingkungan dan lingkungannya sama jam kerjanya sudah tidak sesuai dengan saya gitu. Tidak sesuai dengan Mbak atau tidak sesuai dengan Islam? Tidak sesuai dengan Islam juga, Ustaz. Nah, kalau itu ya keluar aja, cari yang lain. Kan kerjaan itu pilihan, rezeki sudah Allah takar. Insya Allah kalau kita bilang ke Allah, ya Allah saya keluar dari pekerjaan ini karena saya ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih mendekatkan diri kepadamu, insya Allah nanti Allah kasih jalan. Siap. Gitu. Jangan ambil pusing kalau urusan dunia mah, gonta-ganti aja. Suka ambil, nggak suka jual, gitu-gitu. Dunia mah lewat aja. Siap. Jazakallah khairan Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam. Belum salam ya? Ya, salam dulu. Loh, nggak jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan selanjutnya ya Ustaz kepada Ayu Malah, dipersilakan untuk on mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar Ustaz? Dengar. Halo? Oh ya. Iya, dengar. Saya ingin bertanya bagaimana untuk menghadapi case-nya kayak gini, menghadapi generasi Z atau yang baru memasuki life crisis di umur 20 tahun. Nah, namun di sini situasinya dia udah ke dokter nih Ustadz, ternyata ada diagnosa mengalami anxiety unidentified seperti itu. Nah, sedangkan di saat kita memberi pandangan, jika yang harus dibenahi adalah hubungannya dengan agama atau menambah ilmu tentang agama, alasannya ya seperti itu, maksudnya terlalu sering membawa agama, sedangkan apa yang dia istilahnya
akibat dari hal tersebut berpengaruh terhadap hubungannya dengan orang tua yang sekarang itu sudah berkisar 60 tahun dan memasuki life crisis juga gitu, Ustaz. Bagaimana? Waduh. Ya. Yang pertama saya mau kasih tahu bahwa bahasa insecure, life crisis, kemudian bahasa anxiety, itu bahasa yang nggak kita temukan loh 15 tahun yang lalu. Jadi bahasa-bahasa ini tuh baru-baru aja gitu. Yang itu munculnya gara-gara pola kehidupan orang milenial itu memang beda. Bedanya nih yang pertama, bagusnya orang milenial itu adaptif. Kalian itu gampang belajar, gampang menyesuaikan diri, gampang otodidak. Tapi jeleknya, banyak orang di era milenial ini menjauhi lingkungan, sehingga menjauhi kehidupan dari kehidupan yang merupakan fitrah manusia, ketemu orang, saling bantu-membantu, gitu. Kalau bahasa Jawa itu ada tepos liro gitu ya, ada tenggang rasa, ada gotong royong gitu ya. Anak milenial mana mau disuruh gotong royong, mendingan bayar orang untuk bersihin, kan maunya begitu. Sehingga akhirnya hidupnya sama mesin, hidupnya sama handphone, hidupnya sama laptop. Belajar sendiri, ditelaah sendiri, nanti pusing sendiri, stres sendiri, anxiety sendiri. Nah, itu yang kemudian terjadi. Artinya, kita juga perlu menyadari bahwa kehidupan kita itu butuh kembali kepada fitrah. Sehingga kita tuh jadi human being tuh yang punya humanity gitu. Karena kita itu hidup dengan lingkungan dan alam termasuknya. Ini jangankan alam, lingkungan manusia aja nggak kita dekati. Zaman sekarang tuh kayak gitu. Apalagi COVID. Nah, ini tambah-tambah. Ya, 2 tahun yang lulusan COVID nggak tahu udah punya teman apa kagak gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi tantangannya orang zaman sekarang. Makanya teman-teman butuh untuk kemudian melebur ke masyarakat. Satu itu, dan itu proses recovery yang nggak sederhana. Jadi prosesnya memang pelan-pelan seperti itu. Kenapa saya ngomong kayak gini? Karena ada salah satu tuntunan dari Rasulullah itu yang nggak kemudian kita ngeh ya, bahwa ternyata dari zaman dulu sampai Rasulullah Muhammad SAW, Rasulullah itu adalah salah satu pengembala. Hampir semuanya itu pengembala. Ya, pengembala itu kenapa? Dan yang digembalakan spesifik. Ya, kalau Rasulullah Muhammad SAW kita tahu dia bergembala domba gitu ya. Kenapa kemudian mengembalakan domba itu menjadi sebuah hal yang baik? Karena kita bersatu dengan alam. Kita itu dekat dengan lingkungan. Dan dari sana rasa kemanusiaan kita tuh muncul. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat kita itu nggak mudah anxiety. Karena kita tahu banyak hal yang bisa ngebantu kita, banyak orang yang bisa diajak ngobrol. Nah, ini yang kemudian menjadi problematika era milenial. Maka meleburlah ke masyarakat, atau kalau belum berani ke masyarakat, coba ke lingkungan terdekat, kayak keluarga atau orang tua. Nah, yang kedua, belajar agama itu juga harus komprehensif. Nggak bisa belajar agama itu kok online. Boleh teman-teman itu belajar kayak sekarang ini mendapatkan informasi agama, tapi kalian tuh harus ada yang bimbing. Sederhananya kalian harus punya murabbi, harus kalian punya musyrif, kalian harus punya orang yang kemudian secara offline dan langsung itu membina kehidupan beragama kalian. Nggak bisa semua dipelajari secara online. Sama kayak gini deh, kalian itu pengen bisa renang, tapi cuma baca buku renang online. Ya offline juga nggak bisa, apalagi online. Kan nggak bisa, harus nyemplung kan ke kolam renang. Harus tenggelam, harus ada yang ngasih tahu, harus ada yang ngepraktekin. Nah, agama ini teman-teman, ini bukan sekedar ilmu pengetahuan. Agama ini skill. Sabar itu skill. Murah senyum itu skill. Nah, skill itu pola pendidikannya nggak bisa dengan transfer taklim saja, tapi harus ada yang membimbing dan membina. Nah, itu yang kemudian bisa saya sampaikan, butuh pendamping, cari guru agama yang dekat dari situ untuk ngedampingin dia nyelesain urusan-urusannya. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Baik, terima kasih Ustadz. Bagaimana kepada kakak yang tadi bertanya, apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Ustadz ya. Boleh kepada Kak Reno Azahra, boleh on mic. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Mohon maaf Ustadz, saya ingin bertanya. Dengan belajar Islam itu adalah hal yang luar biasa dan mengubah segala hal dalam hidup saya, meskipun saya masih harus tertatih-tatih belajar sekarang. Itu apa ya, kan Ustadz bilang be yourself gitu ya tadi. Nah itu kan saya dulu adalah seseorang yang berasal dari jurusan sastra Inggris, tapi setelah belajar Islam saya menjadi menyukai sejarah, terutama sejarah peradaban Islam. Makanya saya ingin mengikhtiarkan usaha saya semaksimal mungkin untuk mendapatkan ilmu yang maksimal, pada itu dalam bidang ilmu sejarah. Senantiasa ini bisa saya manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya punya set-set dan goal-goal yang harus saya capai. Saya harus agar belajar saya maksimal ya Ustaz. Saya harus semuanya menjadi berprestasi yang seperti ini. Saya harus bisa belajar peradaban Islam ke mungkin negara-negara yang mungkin secara langsung mengalami peradaban Islam itu sendiri, seperti ya mungkin kita tahu Turki dan sebagainya. Nah itu saya itu sangat-sangat keras sekali Ustadz untuk bisa mencapai ke sana. Tapi kadang-kadang saya tuh takut apakah kemauan saya ini sesuai dengan kemauan Allah. Saya kan kadang-kadang takut apakah ini baik untuk saya dan ini baik menurut Allah, itu saya blank kadang-kadang di situ. Mohon syaratnya Ustadz. Terima kasih. Ya, yang pertama cek niatnya. Niatnya menyalahi Islam atau enggak. Innamal a'malu binniyat, karena dari niat itu kita tahu nanti proyeksinya kita akan sampai kemana. Yang pertama cek niatnya. Ya, semoga niatnya adalah niatan yang terbaik, yaitu untuk beribadah, untuk bisa lebih mengamalkan Islam atau menyebarkan manfaat Islam. Yang kedua, lihat kemudian hal yang diminta. Apakah hal yang diminta itu melanggar syariat atau enggak? Pertanyaannya, ke Turki melanggar syariat enggak? Enggak. Ke Mesir enggak. Jalan-jalan ke Spanyol, Andalusia enggak juga. Ya sudah, berarti ini beres. 2 checklist. 1 niat, yang kedua hal yang diminta bukan hal yang haram. Oke, yang ketiga, cara untuk kesananya. Cara untuk kesananya, jangan sampai mentang-mentang niatnya lillahi ta'ala, kemudian ternyata Allah nggak ngelarang kita jalan-jalan ke Mesir untuk belajar, tapi duitnya duit riba. Nah ini nggak boleh. Nah tapi jalannya juga harus kita cek. Jadi apakah jalan kita menuju itu adalah sesuatu yang halal atau tidak? Kalau ternyata 3 ini checklist beres, maka melakukan itu jadi nggak ada masalah. Berdoa atas itu juga jadi nggak ada masalah. Wong Allah itu punya kemampuan di luar apapun yang kita doakan. Jadi kalau cuma ke Turki, ke Mesir, itu mah nggak ada apa-apanya, dan memang nggak ada yang apa-apa di mata Allah. Allah itu nggak punya keberatan atas apapun yang kita minta kepada Allah, apalagi tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau mau sekalian minta sama Allah, ya Allah saya pengen studi, ya S1-nya di Mesir, S2-nya di Andalusia, S3-nya di Turki. Nah, atau kemudian karena ngomongin sejarah ya, kalau ngomongin agama, ngomongin syariat bisa ke Mekah, Madinah, Yaman. Tapi kalau ngomongin sejarah ya faktanya akan lebih banyak bercerita di tempat-tempat yang tadi misalkan. Saya juga pengen ke Palestina, ya Allah, kemudian untuk cari tahu langsung kondisi di sana, agar kemudian saya bisa menyambung manfaat dari saudara saya di Indonesia untuk bisa ngebantu dia. Ya apa aja, bebas orang mau doa mah. Apalagi untuk kepentingan agama. Wong yang nggak untuk kepentingan agama saja, dalam tataran ini niatnya bukan yang terbaik tapi boleh. Contohnya, ya saya pengen jalan-jalan ke Jepang. Kenapa? Pengen lihat Gundam. Itu aja boleh doa. Masa enggak? Boleh, nggak ada masalah. Cuma ya sayang gitu ya. Sayang waktu gitu ya. Makanya sampai Rasulullah itu bilang, tidak aku minta kalian untuk tergesa-gesa ke sebuah tempat kecuali 3. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Nah, rangkaian daripada hadis ini diekstrak menjadi sebuah nilai, artinya jangan kita bersusah payah kecuali ada manfaat agama yang ingin kita dapatkan. Nah, kira-kira begitu. Nah, itu yang kemudian bisa saya sampaikan. Jadi, hidup ini mah tinggal minta, dan itulah kerennya kita. Kerennya jadi hambanya Allah, tinggal minta. Cuma sayangnya hambanya Allah lebih banyak percaya sama kerja, lebih banyak percaya sama bos, lebih banyak percaya sama kesempatan dunia yang dia lihat dibandingkan dari kekuasaan Allah yang cukup mengatakan kun fayakun. Nah, itu yang kemudian bisa saya sampaikan. Makasih banyak, semoga ada manfaat yang bisa kita bagikan hari ini. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nabila paling akhir benda tuh sebagai juru kunci. Ayo kita ngupingin orang bocor yuk. Ya, moderator silakan kalau ada yang mau diambil alih. Saya undur pamit ya, silakan teman-teman kalau ada mau acara berikutnya. Tafadol, saya bersyukur teman-teman bisa ngundang saya karena ini adalah kesempatan dakwah yang saya selalu berharap Allah senantiasa berikan kepada saya sampai akhir hayat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Wimar Aditya atas penyampaian materinya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin selanjutnya kita ada penyerahan sertifikat kepada Ustadz Wimar Aditya. Dipersilakan kepada Kak Pentia Vita Ayuni untuk menyerahkan sertifikatnya dan Panitia Pubdok boleh untuk didokumentasikan. Mohon maaf mode MC, mungkin ini Pentianya lagi ada gangguan jaringan, jadi saya izin ambil alih. Terima kasih Ustadz Wimar Aditya telah menyampaikan sedikit cerita dan berbagi tentang materi hari ini. Kami perwakilan dari panitia, dari Dentin, Dentistry Islamic Inspiration, memberikan sedikit cindramata kepada Ustadz. Mohon diterima Ustadz. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Kak. Selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Diharapkan kepada seluruh peserta Dentin 2021 untuk on kamera. Dan dipersilakan kepada Panitia Pubdok untuk mendokumentasikan. Oke, aku ambil alih ya. Biarkan semuanya on cam. Oke, slide 1. Slide 2. Slide 3. Slide 4. Oke, udah. Terima kasih. Baik, terima kasih Panitia sudah dokumentasi. Baiklah semuanya, kita sudah di penghujung acara. Marilah kita bersama-sama menutup acara kita pada hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada seluruh peserta Dentin yang sudah hadir. Dan terima kasih juga kepada Ustadz Wimar Aditya selaku narasumber pada hari ini. Saya selaku MC meminta maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan.
kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.